Shalom jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama datang beribadah di hadapannya. Karena itu saudara, mari kita boleh persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Saudara, mari di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus itu, kita mau berikan sembah kita. Kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Bersama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi, sembah dan puji penuhi tatamu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus
kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama-sama kita katakan, sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji Nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji Nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan puji, berikan hormat bagi Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah kau Yesus, sembah kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah kau Yesus, sembah kau, sembah kau Yesus, sembah kau Yesus, sembah kau Yesus, sembah kau. Sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji Nuhitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji Nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya ketika kami beribadah sekarang ini, tapi di setiap waktu hari kami,
Di setiap kegiatan kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap memuji nama Tuhan. Biarlah sembah dan puji kami itu boleh tetap harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Itu yang boleh melayakkan kami saat ini datang ke hadapan-Mu, beribadah di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh fokus ketika kami beribadah. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita boleh tetap mempunyai hati yang memuji nama Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama naikkan pujian, glory, glory, haleluya. Bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Mari kita angkat suara kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
Karena segala pujian hanyalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita boleh terus katakan kepada Tuhan, aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dan aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan kesungguhan hati aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian, senang sekali bisa ketemu sama-sama dalam ibadah kita kali ini. Saya Denny Gamadi, mari kita sama-sama mulai dalam doa. Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan-Mu saat ini. Puji-pujian telah dinaikkan dan kami membuka hati kami Tuhan saat ini untuk diarahkan kembali, untuk dimurnikan, untuk kembali menerima janji-janji Tuhan dan diarahkan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan pada kami. Tuhan, hadirlah bersama kami, sentuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan, Kejadian 35. Maka berfirmanlah Allah kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari Esau, kakakmu.
Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa asing yang ada di tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku di masa kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada mereka, lalu Yakub menanamnya di sebuah pohon besar di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Maka didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati Yakub. Firman Allah datang kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Untuk kedua kalinya, Allah memanggil dan mengulangi janjinya agar Yakub kembali ke jalan janji Allah, yaitu menjadi bapa bagi bangsa-bangsa di tanah perjanjian. Kita familiar ketika orang ngomong, ya namanya penyesalan, selalu datangnya terlambat. Udah kejadian, udah kacau, baru nyesel. Waktu melakukan kesalahan, gak berasa apa-apa. Kalau di tangan kita dikasih remote yang bisa mundur ke hidup manapun di masa lalu kita, kira-kira kita akan putar waktu kapan? Kita mau kembali ke masa apa? Mengulangi momen itu, dan kita akan melakukan hal secara berbeda. Coba bayangkan, kalau kita punya tombol reset, ulang semua, saudara tertarik untuk kembali ke masa hidup yang mana? Dan kemudian ketika kembali ke masa itu, kita akan hidup secara berbeda, agar kelak kita tidak menyesali. Ya, hidup ini adalah rangkaian kesalahan dan keberhasilan yang silih berganti. Ada keberhasilan yang membawa kita naik, tapi ada kesalahan yang fatal yang membuat kita tidak bisa memperoleh lagi apa yang selama ini kita ingin dapatkan. Tapi ada juga waktu di mana kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak atau belum menyesalinya. Dan kita rasa kita baik-baik saja. Nah, baik kita menyesali keadaan kita karena kesalahan, maupun kita belum menyesali bahwa kita sudah ada di jalan yang salah. Saya memberitahu sebuah Injil, sebuah kabar gembira hari ini, yaitu Allah sendiri yang akan datang. Lalu kasih tahu, ayo, balik lagi. Ayo, putar arah hidupmu. Engkau sudah serong terlalu jauh. Ayo balik lagi, balik lagi. Itulah tombol reset. Bukan kita yang punya kuasa untuk mencet, oke, saya balik lagi ya ke masa 15 tahun lalu. Sebelum ini terjadi, sebelum bangkrut, sebelum saya beli investasi yang salah, saya balik lagi. Tuhan justru yang terus keep coming back to run for you, untuk mengejar kita sekalian. Nah, tadi kita baca di ayat yang pertama kan ya, apa yang udah terjadi sih kalau kita itu mulai jauh daripada Tuhan? Ada saudara lagi jauh dari Tuhan saat ini? Ada saudara yang gara-gara kebaktian persekutuan mesti online, kita jadi rasa jauh sama Tuhan. Nah, kalau kita lagi jauh sama Tuhan, apa sih yang kira-kira akan terjadi?
Satu, hari ini saya mau share ada 2 hal, tapi yang pertama adalah Tuhan tidak berhenti memanggil. He keeps calling for you. Ayat pertama tadi dikatakan, Allah berfirman pada Yakub, bersiap, pergi, tinggal. Buatlah mezbah ya, kepada Allah yang sudah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari Esau kakakmu, diingetin lagi. Ada 2 hal setidaknya kita baca di situ. Yakub mesti diingetin lagi. Ayo balik lagi. Kamu udah serong terlalu jauh. Balik lagi ke Betel. Diperingatkan untuk bikin mezbah di sana. Nah, balik ke Betel itu sebetulnya udah nggak usah diingeti seharusnya. Karena yang Kejadian 28, waktu Yakub itu lari dari Esau, dia lari tinggalin keluarganya, dia takut dibunuh. Allah sudah menambahkan diri kepada Yakub lewat mimpi yang ada tangga sampai ke surga, tinggi ada malaikat naik turun itu. Lalu dia bilang, wah ini benar pintu gerbang surga, Allah hadir di sini. Lalu dia kasih persembahan perpuluhan di situ. Betel itu dia udah tahu dia akan tinggal di situ. Tapi hidupnya kemudian serong. Nah, harusnya itu udah tahu apa yang dilakukan. Dan yang kedua juga dia akan tinggal di situ. Tapi Tuhan dengan penuh anugerah mengingatkan kembali apa yang seharusnya dia lakukan. Tuhan sebetulnya nggak punya kewajiban kok untuk terus manggil Yakub. Kalau Yakub nggak mau, ya udah siapa butuh siapa. Tapi terus diingetin lagi. Dan itulah kasih karunia-Nya. Dia mengulangi perintahnya kepada Yakub. Nah, di sini dibalik lagi memori dulu pertama kali Allah ketemu Yakub di situ, di Betel itu, di mana Yakub bergetar with tremble ya. Ada rasa kagum akan hadirat Allah. Nah, dengan cara yang sama Yakub pergi ke Betel untuk menghindari kakaknya Esau. Dia akan kembali lagi ke Betel kali ini, yang kedua kalinya, untuk menghindari dampak di Sikem waktu Simeon dan Lewi bikin kekacauan di situ. Dia harus pergi, dia harus tinggalkan. Dan Allah memberikan Yakub 4 instruksi. Bangkitlah, naiklah, diamlah di sana, bangunlah, tugu. Nah, di situ itu kan ya dibilangkannya, ke situ, bangunlah, tinggallah di situ berulang-ulang bahwa inilah yang dari awal harusnya di situ, bukan di sini, bukan di Sikem. Tapi harusnya di situ. Nah, sekarang kan Yakub posisinya ada di Sikem itu kan. Tuhan ingetin Yakub tentang ibadahnya. Yang terakhir, pasal 33 ayat 20. Tuhan menampakkan diri ketika kamu lari dari wajah Esau. Ingat gak? Masa itu entah sekian belas tahun, sekian puluh tahun itu sudah jedanya. Karena waktu itu Yakub itu belum menikah, belum punya anak. Sekarang dia udah punya banyak anak. Anaknya udah bisa berperang semua. Oh, mungkin puluhan tahun itu jedanya. Pertama kali dipanggil di Betel dan kedua kali dipanggil balik lagi ke Betel. Ayat 2. Berkatalah Yakub pada seisi rumahnya, ayo semua jauhkan dewa, tahirkan dirimu gitu kan. Lalu disiapin rumahnya, dibersihkan, dibuang semua patung-patung, diberesin semua, ditanam di bawah pohon di Sikem sebelum dia berangkat. Nah, jadi ketika dia bersiap buat menyembah Tuhan, dia sucikan dirinya, dia ganti pakaiannya. Orang mungkin tanya, dari mana dia dapat dewa asing ini? Nah, banyak hal ya. Tapi kemungkinan besar ya dari kota Sikem itu. Itu kota yang tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin keluarganya Yakub juga terbiasa sama dewa-dewa asing yang ada di Sikem itu. Jadi apalagi Simeon dan Lewi sebelumnya kan menjarah kota itu habis-habisan karena perbuatan jahat mereka memperkosa adik mereka si Dina kan. Dijarah ya mungkin dewa asing ada di situ. Atau mungkin keluarga Yakub sudah kembali kepada penyembahan berhala. Penyembahan kafir pada waktu itu. Allah bilang enggak. Balik kepadaku, tinggalkan yang lama itu. Mereka harus bersihkan diri mereka sendiri, pakai pakaian yang baru, menunjukkan hati yang baru dan bersih di hadapan Tuhan. Mereka harus lupakan dosa, penyembahan palsu, masa lalu yang kejam itu mesti dilupakan untuk dia datang kepada Tuhan. Lalu ayat 3 kan, ayo kita pergi ke sana, bikin mezbah di situ. Karena Allah adalah Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang kutempuh, katanya kan ya. Maka mereka menyerahkan kepada Yakub semua dewa asing dan menguburkan dewa-dewa itu dan semua anting-anting berhala itu di bawah pohon terebin. Fakta bahwa dia menguburkan semua itu menunjukkan bahwa I leave it here. Aku meninggalkan ini semua di Sikem. Aku nggak mau ini ikut lagi dalam hidupku. Perjalanan hidupku akan maju terus ke depan. Dan aku harus menguburkan ini semua. Nah, saudara, tombol reset dibutuhkan untuk kita mengulang kembali ke jalan yang benar. Iya nggak? Lah kalau kita reset kembali ke 15 tahun lalu mengulangi hal yang sama aja bohong. Nah, di reset supaya kita bisa melakukan jalan hidup secara berbeda. Tapi Tuhan kita adalah God of the second chance.
Dia nggak minta kita kembali ke 15 tahun lalu, tapi dia bilang, enggak, hari ini pun I give you the new chance. Kamu bisa jalan di pilihan yang berbeda. Kamu bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Kamu dimurnikan, itu bisa. Kayak gini loh, murnikan, buang, tinggalin, kubur. Ayo mulai lagi, seperti yang dulu aku panggil kamu. Itu loh kasih Allah dia, menerima kita. Sudah itu berangkatlah mereka, dan waktu dia mulai berangkat, kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. The terror of the Lord melindungi mereka. Ngeri ya. Bukan cuma Allah melindungi dengan lembut, dengan penuh kasih, tapi juga dengan kedahsyatan bahasa Inggris ya, the terror of the Lord. Sehingga kota-kota sekitar, musuh-musuh tidak bisa ganggu anak-anak Yakub. Wah, anak-anaknya waktu itu sudah warrior, tapi jumlah mereka terbatas. Kalau mereka dikepung oleh bangsa-bangsa yang jadi musuh mereka di sekitar situ, habislah mereka. Tapi Allah melindungi dengan the terror of the Lord. Kita nggak tahu apakah Yakub sadar perlindungan ilahi yang keluarganya terus alami atau enggak. Tapi satu hari, kita juga akan sadar bahwa selama ini kita ada dalam lindungan Tuhan, dalam perjalanan iman kita. Dan waktu kita itu mulai berangkat keluar, menyambut panggilan yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan buka pintu selebar-lebarnya, Tuhan protek kita selebar-lebarnya. Percayalah itu. Kita mulai, enggak, aku mau tinggalkan, aku masuk hidup yang baru. Aku melakukan hal yang sepertinya nekat di mata dunia, tidak menguntungkan secara finansial, tapi ini yang Tuhan mau, aku tahu dari hatiku. Tuhan akan membuka pintu selebar-lebarnya, dan Tuhan akan memberikan proteksinya pada kita. Jangan takut. Ini yang mereka alami ketika mulai keluar. Lalu sampailah Yakub di tanah namanya Luz. Di mana itu? Di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang bersama-sama dengan dia. Nah, jelas juga bahwa Betel di tanah Kanaan adalah tempat yang harusnya Yakub selama ini berada. Ini harusnya, bukan pergi ke Sikem, harusnya ada di sini. Lalu didirikannya mesbah di situ, dinamai tempat itu El Betel. Karena Allah menyatakan diri kepadanya di situ ketika dia lari terhadap kakaknya. Nah, Yakub mengikuti instruksi Tuhan, menyembah Tuhan lagi di Betel, dan fakta bahwa teks itu mencatat perubahan nama Luz jadi Betel itu menunjukkan bahwa Yakub sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, Yakub udah kembali ke jalan yang memang Tuhan mau dia berada. Ini menunjukkan satu pemulihan ibadah yang sesuai, dibalikin lagi ke situ. Nah, kita melihat bahwa kadang dalam hidup ini kita bisa pergi terlalu jauh dari apa yang Tuhan mau. Kita bisa berada di tempat, di dalam relasi, di dalam pekerjaan, di dalam rutinitas yang salah. Dan Tuhan mau kita kembali lagi. Ya mungkin susah rasanya untuk kita kembali, karena kita harus meninggalkan segala banyak hal. Ya seperti kita lihat Yakub, dia harus meninggalkan dewa-dewanya kan. Dia harus kuburkan di Sikem, lalu keluar. Tapi waktu kita berani mengambil langkah itu, waktu kita berani meninggalkan apa yang kita tahu bukan rencana Allah, Tuhan akan buka pintu selebar-lebarnya. Dan Tuhan akan melindungi. Bukan cuma dengan kasih dan kelembutan, tapi dengan terror of the Lord. Di mana kita aman di dalam Dia. Di titik balik dalam hidup kita ini, kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika kita sudah jauh daripada Tuhan? Apakah ada kesempatan lagi? Kapan aku harus peka dan mulai mengambil? Apa yang akan terjadi kalau kita sudah ada di satu titik yang jauh daripadanya? Pertama kita lihat dari Yakub adalah Tuhan tidak berhenti manggil. Artinya saat ini waktu saudara sedang mendengar ini, Tuhan sedang manggilmu. Tuhan sedang memanggilmu, menggelisahkanmu. Baik saudara sedang lakukan apapun saat ini, Tuhan sedang memanggilmu. Dan yang kedua adalah Tuhan tidak lupa pada janjinya. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak batalkan ketika Dia reset, kembalikan kita ke titik balik. Apa yang sudah diberikan kepada kita tetap jadi milik kita. Itu Tuhan yang ajaib. Ayat 35 ayat 9 kita baca ya. Maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. God appeared again and blessed Jacob. Loh, diberkati lagi. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu akan jadi Israel. Itu akan jadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Nah, kisah Yakub tentang perubahan nama ini adalah seperti perubahan nama Betel.
menandai pentingnya perjumpaan ini dan pemulihan hidupnya Yakub. Sampai diganti nama, kamu namanya Israel. Dan di sini penipuan dan masa lalu Yakub tidak diungkit oleh Allah. Bayangkan itu. Ketika Tuhan panggil kembali, Tuhan terus memanggil yang pertama. Dan kedua adalah Tuhan tetap memberikan janjinya. Dia tidak lupa pada janjinya. Bahkan dikuatkan lagi, namamu bukan lagi Yakub, yang mana artinya penipu. Namamu Israel. Lagi firman Tuhan datang kepada Yakub. Ini pasal 35 ayat 11 ya. Akulah Allah yang maha kuasa. Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan lahir, akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Oh betul, ini kan zaman, belum ada raja kan di Israel kan. Belum ada itu Saul, Daud, Salomo, Yerobeam, Rehabeam, dan semua raja-raja Yehuda, Israel. Belum ada. Tapi Allah janji, one day, raja-raja yang besar akan datang daripadamu. Bangsa-bangsa yang besar. Dan di sini Tuhan pertama kali menggambarkan dirinya. Akulah Allah yang maha kuasa. Ini, kita lihat sekilas kan, oh ya wajarlah Allah kenalin diri sebagai Allah yang maha kuasa. Enggak loh. Ini deskripsi yang sama persis. Formulasi kata yang sama persis dengan Kejadian 17. Di mana itu Abram umur 99 tahun. Abram, kakeknya si Yakub. Tuhan datang menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepada Abram, kepadanya berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Nah jadi atas dasar perjanjian Tuhan yang diperbarui, diulangi perintahnya, beranak cucu, bertambah banyak. Selain bertambah dijanjikan lagi akan banyak besar bangsa akan keluar daripadamu. Seperti yang akhir terungkap di 12 suku kan. 12 suku dari 12 anak itu. Raja dan kepemilikan tanah yang besar. Dan bahkan sampai hari ini Israel masih ada. Kan kita tahu negaranya sampai hari ini. Dari sini janjinya. Nah penyembahan Yakub berkelanjutan pada Tuhan ditunjukkan dengan dia mendirikan satu tugu batu. Dan dia menuangkan minyak dan menamai tempat itu sebagai Betel. Saudara sekalian, kita selalu butuh topangan hidup. Terutama ketika hidup ini lagi berjalan dengan tidak baik. Terutama ketika hal berat datang dalam hidup kita. Kapan terakhir kali saudara mengalami hal berat? Mungkin tahun ini adalah tahun terberat dalam hidup saudara. Mungkin tahun ini adalah tahun di mana saudara paling berdoa dan paling kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Dan saudara mulai ada di tepi-tepi depresi, tekanan yang begitu besar. Dan secara tidak sadar kita mulai kehilangan iman kita. Karena kita tidak melihat tangan Tuhan dengan cepat. Tarik kita, selamatkan kita. Dan kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Waktu kita jauh dari Tuhan. Tuhan yang terus manggil kita. Apa buktinya? Ya setidaknya saat ini ketika kita sedang mendengarkan, Tuhan sedang memanggil kita. Dengan suara yang lembut, tapi kuat. Dan kedua, Tuhan mengulangi janjinya. Tuhan memberikan terus janjinya kepada kita. Itu tidak dibatalkan, itu tidak diubah, direvisi. Meskipun kita tidak setia. Kadang ya, kalau saudara masih punya orang tua, ada kenangan-kenangan manis di mana waktu kita lagi beban berat, stres, kita pulang ke rumah orang tua kita. Kalau saudara rantau, saudara pergi, kadang bisa rindu sekali ingin kembali ke tanah kelahiran kita. Kadang bisa bertemu dengan ayah, ibu kita, melihat wajah mereka, sudah cukup untuk membuat kita merasa tenang. Ketika ada makanan hangat di meja, ada secangkir minuman hangat di meja, ada tempat tidur di ranjang tua di mana kita dibesarkan, rasa tenang. Itulah kenapa ada sebuah kutipan mengatakan, when everything goes wrong. Ketika semuanya rasanya jadi sangat kacau. And I'm having a bad day. Dan aku rasanya mengalami hari-hari yang berat. I wish I could call my dad. Aku harap aku bisa telepon papaku. So that he can say, sehingga dia dapat berkata, everything will be okay. Segalanya akan baik-baik saja. Segalanya akan baik-baik saja. Ada masalah kita bisa cerita sama istri, anak, suami kita.
Tapi ada masalah kita tidak bisa cerita pada siapapun. Kita mesti diem, tutup. Gak bisa cerita. Tapi ada satu tempat yang paling aman. Meskipun kita tidak cerita, mereka tahu masalah kita. Di hadapan orang tua kita. Kita diem, kita gak cerita. Kita datang dengan tertunduk. Kita sapa mereka dengan senyum yang dipaksakan. Mama kita ke dapur masak. Papa kita cerita. Mungkin mereka bisa lihat dari wajah kita bahwa kita sedang berat. Mereka tidak tanya kamu kenapa, ada masalah apa. Tapi mereka tahu karena mereka lah yang membesarkan kita. Dan karena mereka sendiri pernah mengalami tahun-tahun yang berat waktu sedang membesarkan kita. Dan mereka diam. Mereka gak cerita sama kita. Mereka gak cerita masalah-masalah mereka. Mereka diam demi kita bisa tumbuh dewasa dengan baik. Dan pendidikan kita bisa berlangsung dengan baik. When everything goes wrong and we are having bad days, oh, I wish I could call my dad so that he can say everything will be okay. Itulah Bapak. Seperti di video yang berikut ini. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Saudara sekalian, itulah Bapa. Dia tidak lupa pada janjinya kepada anak-anaknya. Meskipun berat, meskipun berkorban, dia tidak tinggalkan anaknya. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Ibu.
di bekerja dan berperan sebagai orang tua sampai kapanpun. Bapamu yang di surga juga melakukan hal yang sama. Dia tetap berperan sebagai bapamu, melampaui semua bapa yang paling baik yang ada di dunia. Dia yang mencarimu, dia yang mengulangi janjinya kepadamu, dan dia yang melakukan apapun untuk memperoleh hidupmu ditebus kembali menjadi milik dekat dengan dia. Bahkan dia mengutus anaknya, dia mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, supaya engkau dan aku bisa kembali dekat pada rencananya. Kita nggak pernah tahu betapa sakitnya hati Bapa waktu Yesus disalib. Alkitab nggak catat. Alkitab cuma catat Yesus ketakutan ketika berdoa di Getsemani sampai peluhnya seperti titik darah. Tapi Alkitab tidak catat hancurnya hati Allah Bapa di sorga waktu melihat Yesus menangis, waktu melihat Yesus disalib. Tapi percayalah, hati Bapa sakit, koyak. Di satu sisi dia mengasihi Yesus, di satu sisi dia tahu Yesus harus mati kalau dia betul-betul mau mengasihi dan menyelamatkan engkau dan aku. Maka hari ini panggilannya bergaung pada kita hari ini. Berapa lama kita sudah kenal Tuhan? Yakub sudah lama kenal Tuhan, tapi sudah hilang lama sekali. Bagaimana dengan kita? Berapa lama? Yakub sudah alami Tuhan berulang-ulang. Keajaiban, perlindungan berulang-ulang, tapi dia nggak sadar. Sampai Allah panggil lagi yang kedua kalinya. Kali ini Yakub berbeda. Dia gercep, gerak cepat. Dan Allah menjumpainya di tempat itu. Tempat romantis perjumpaan pertama Allah dan Yakub. Waktu itu Yakub masih bujangan. Kejadian 28 itu. Pertama kali Yakub sampai di Betel dan bertemu Allah pertama kali dalam hidupnya. Itu berpuluh tahun yang lalu. Masih bujangan, ketakutan, mau dibunuh. Allah datang hibur. Ini Allah yang sama panggil dia kedua kalinya. Waktu saudara masih single dulu, Allah pernah ketemu saudara enggak? Itu saudara belum punya apa-apa, Allah pernah ketemu saudara enggak? Menguatkan saudara, saudara berlutut atau menangis atau berdoa di tepi ranjang saudara. Dan hari ini Allah memanggil saudara untuk kedua kalinya. Come back. Come back. Allah menjumpai saudara melalui firman Tuhan hari ini. Untuk kesekian kalinya, untuk mengulangi janjinya. Karena Allah tidak lupa padamu. Kau bisa melupakan Tuhan, Allah tidak lupa padamu. Kau bisa hilang kepercayaan pada Tuhan, Tuhan tetap mempercayakan janji-janjinya kepadamu. Tidak ada yang dibatalkan. Apa panggilan Tuhan atas diri saudara? Apakah ada di antara saudara yang Tuhan suruh untuk meninggalkan A, B, C dan melakukan D, E, F? Apakah ada di antara saudara yang ada dalam situasi yang sulit karena perbuatan saudara sendiri? Dan saudara terus berpikir cara untuk bisa keluar dari cara-cara yang salah ini. Dengan cara yang juga kurang benar. Tuhan minta saudara kembali, pulang kepadanya. Kembali ke titik awal, titik balik. Ketika pertama kali saudara berjumpa dengan Tuhan, pertama kali saudara mengikutnya, gerceplah seperti Yakub. Gerak cepatlah. Kemana Tuhan mau saudara pergi? Pergilah ke situ. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang terlalu jauh dari jangkauan tangan kasih Bapa. Tidak ada. Ketika dia mau merengkuh, yang terjauh pun, yang terrusak pun, yang terhilang terlama pun menjadi dekat hari ini. Apa jawabmu? Mari kita berdoa. Ku datang ya Bapa. Ku pulang ya Bapa. Tahun sudah berlalu, aku tak semuda yang dulu. Tapi Engkau Allah yang sama. Aku tidak bisa berkata-kata sebab
Harusnya aku yang memanggil-manggil Engkau, Tuhan, Tuhan. Tapi ini terbalik, Engkau yang terus memanggil namaku. Nak, kembalilah, kembalilah, kembalilah. Dan ketika aku sedikit menoleh ke atas untuk melihat wajah-Mu, aku melihat wajah yang tersenyum. Dan Engkau masih di sana dengan tangannya terbuka. Engkau melupakan masa laluku, seperti Engkau melupakan nama Yakub sang penipu dan semua kekotoran hidupnya. Engkau lupakan dan berikan nama yang baru. Itu juga yang Engkau berikan padaku. A new beginning. Ya, Tuhan. Aku akan gerak cepat kali ini. Aku akan meninggalkan jalan yang salah. Dan aku akan masuk ke jalan hidup-Mu yang Kau kehendaki. Dan Tuhan, makasih karena janji-Mu tidak dibatalkan. Terus diberikan pada kami. Kami tidak layak. Tapi kami percaya waktu kami mulai masuk melangkah dalam jalan panggilan Tuhan, Tuhan akan buka pintu selebar-lebarnya. Yes dan amin. Tuhan berikan kami perlindungan, kasih-Mu, bahkan dalam bentuk terror of the Lord untuk melindungi kami. Tuhan, di titik balik ini kami, ini tanganku, kuserahkan padamu. Siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang mati diutus Allah Bapa demi mendekatkan kami kembali, kami sujud sembah dan mempersembahkan hidup kami. Amin. God bless you. Shalom jemaat BCS semuanya, perkenalkan nama saya Rianto Afril, saya seorang CEO dari Kome Coffee Shop. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Keluarga saya pada awalnya memiliki keekonomi yang cukup baik. Pada saat itu Papa memiliki bisnis di sektor perikanan yang potensinya sangat baik sekali. Oke, pada suatu ketika Papa bangkrut karena bisnisnya itu dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Kemudian rumah yang kami tempati akhirnya harus dijual. Kemudian setelah dijual karena kami tidak memiliki rumah, kami minta tolong kepada si pembeli rumah untuk dapat kami tinggal di dalam kamar di rumah tersebut. Jadi ceritanya pinjam satu kamar untuk tinggal berenam. Ya, jadi kita tinggal selama berbulan-bulan. Kemudian setelah daripada itu kita pun akhirnya keluar. Kita menyewa rumah di pemukiman yang non-Chinese pada saat itu karena lebih murah. Jadi kita menyewa rumah di pemukiman yang agak kumuh waktu itu. Setelah itu kebutuhan makanan kami, kebutuhan pangan itu juga terkendala waktu itu. Jadi untuk sehari-hari makan waktu itu juga sangat sulit sekali waktu itu, dan masa-masa sulit seperti itu kita lalui selama bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu ketika kita boleh memiliki kemampuan yang cukup untuk menyewa rumah di pemukiman yang lebih baik. Tapi ya karena ekonomi belum pulih sepenuhnya, ketika si penyewa rumah, si pemilik rumah menaikkan tarif sewa, kita harus pindah lagi. Ketika tarifnya naik lagi, kita harus pindah lagi. Oke, seperti itu terus selama bertahun-tahun, kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian akhirnya kita juga memiliki finansial yang cukup untuk menyewa rumah di tempat yang lain, yang akhirnya di mana kami sanggup membeli rumah di pemukiman tersebut. Jadi atas anugerah Tuhan kita disanggupkan untuk boleh membeli rumah pertama kami setelah kami bangkrut pada saat itu. Jadi bukan sampai di situ saja, Tuhan juga memberkati Koko dan Cici sampai sekarang, dan termasuk saya memiliki karir dan bisnis yang bagus dan ya boleh dibilang lancar dan berjalan sampai sekarang. Ketika saya merenungkan kembali masa-masa itu, saya merasa betapa besar pernyataan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Mungkin di antara kita juga sedang mengalami badai yang berat saat ini. Tapi percayalah teman-teman, itu pun pasti akan berlalu. Hal terberat apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan pasti akan pulihkan.
Justru di dalam keadaan-keadaan kita tidak berdaya, di balik keterpurukan kita, di balik semua kekhawatiran kita, ada kuasa Tuhan yang besar yang akan menolong kita. Asalkan iman kita jangan kendur, berdoalah untuk setiap badai dalam hidup kita, yakin Tuhan akan pulihkan. Kalau saya berpikir begini, jikalau Tuhan saja sanggup menyelesaikan perkara yang besar dengan menebus dosa kita di kayu salib dengan darah Yesus anaknya sendiri, maka gampanglah bagi Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan kita di dunia ini. Yang paling penting, jangan putus harapanmu kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan hilang harapan, bersandar penuh kepada Tuhan. Lakukan dan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Biarlah sesuatu hal yang tidak bisa kita kerjakan itu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Niscaya kita akan keluar dari badai hidup kita. Semoga kesaksian ini dapat menggambarkan kebesaran Tuhan. Semoga lewat kesaksian ini kita semua boleh dikuatkan dan diberkati. Haleluya. Bersyukur kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Contoh Dani Gamadi. Kita tahu bahwa Tuhan adalah the God of second chance. Dia terus memberikan kesempatan untuk setiap kita, saudara. Mari saat ini kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai rasa syukur. Sembari kita akan menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, tak henti-hentinya kami mau terus menaikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu, karena Engkau telah banyak berbuat baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang terbesar adalah pengorbananmu di atas kayu salib dalam kehidupan kami.
Dan Engkau terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang tahu jikalau kami saat ini memiliki pergumulan. Apakah itu pergumulan ekonomi, ataukah pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh melihat Tuhan hadir. Dan biarlah Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan terus untuk BCS Medan, gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah melalui ibadah online, Sunday Talk, dan setiap program lainnya, imam jemaat-Mu di tempat ini boleh semakin bertumbuh ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai. Juga kiranya Tuhan yang boleh mengeratkan tali kasih kami. Biarlah kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Meskipun kami sudah lama tidak terkoneksi di dalam gereja, karena pandemi yang seperti memisahkan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan memiliki cara, Tuhan yang kiranya boleh menjamah hati kami, supaya kami mau memperhatikan satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keadaan bangsa kami. Tuhan terus memakai pemerintah kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk memulihkan kembali ekonomi pada dalam bangsa ini. Kami rindu di tahun ini boleh terjadi pemulihan ekonomi, ada lapangan-lapangan kerja banyak yang boleh diciptakan, sehingga ada banyak orang yang boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk rumah sakit ini, Murni Teguh Memorial Hospital. Tuhan yang terus berkati, mulai dari pimpinan, tim manajemen, dan setiap personil-personil yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati. Dan juga tuh dokter, suster, setiap perawat, Tuhan yang sertai. Berikan imun tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang baik kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan inilah persembahan kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Sama-sama kita katakan saudara, amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti hari ini. Puji-pujian yang boleh kami naikkan. Firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah itu boleh sungguh berakar dalam hati kami. Dan boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita boleh mengarahkan hati kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Februari dan ini adalah Minggu Prapaskah yang kedua. Itu artinya saudara, 5 minggu lagi kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan sesama. Namun sebelumnya saya mewakili segenap pengurus dan jemaat DCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Contau Dani Gamadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Contau Dani untuk kedepannya. Kemudian saudara, malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema Disciple Making Culture, budaya pemuritan. Saudara, diharapkan bahwa gereja kita ini saudara bisa menjadi gereja yang memuridkan. Mungkin hal ini masih asing bagi sebagian daripada saudara, tetapi ini adalah hal yang begitu penting saudara. Contau Dani Gamadi akan berbincang-bincang dengan kita terkait hal ini. Beliau akan menyampaikan semangat daripada pemuridan, konsep yang benar daripada pemuridan saudara. Dan memang ini yang akan kita kerjakan di dalam tahun ini. Tidak mudah saudara, harap dukungan doa dari jemaat sekalian. Tapi saudara, ikutilah malam hari ini supaya kita boleh memiliki konsepnya, pemahaman daripada pemuridannya itu terlebih dahulu. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah menang atas godaan. Saudara, tentu dalam hidup ini ada banyak sekali godaan-godaan yang menghampiri kehidupan anak-anak Tuhan. Dan tentu saya yakin setiap kita ingin menang atasnya. Cuman terkadang mungkin sulit. Ya saudara, jadi minggu depan saudara ibadah khotbah akan membahas terkait hal ini. Ikuti saudara, tetap dengan mempunyai hati yang rindu mencari Tuhan, hati yang rindu diubahkan oleh Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Baik saudara, demikian saja pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.